Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa buat jemaat yang ada di rumah. Selamat kita beribadah kembali di tahun yang baru, di tahun 2021. Saya percaya tahun 2020 Tuhan sudah menyertai kita. Di tahun yang 2021 Tuhan pun pasti akan menyertai kita. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia akan menyertai kita dengan tanda-tanda mujizatnya. Dan biarlah di tahun yang baru ini hidup kita juga boleh menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan Allah yang luar biasa, buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami masih dapat memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapa, setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus memuji Engkau dan lebih lagi Tuhan. Kami mau terus ada di
Amin. Tema kita bulan ini, bulan Januari ini masih tetap bertekun di dalam firman. Kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Firman Tuhan sajalah yang akan terus menjadi suluh pelita yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini, tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaannya yang sempurna itu, bahkan Dia memberikan kepastian hidup dalam hidup kita untuk terus hidup di dalam kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan menerangi setiap jalan kami. Kau menjadi perisai iman setiap waktu. Firman terangi jalanku, perisai manis setiap waktu. Lindungiku
memberikan kemenangan bagi kita. Itu adalah bagian Tuhan. Itu adalah janji-janji Tuhan. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah kita mau ada di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku
diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk terus diam di dalam hadirat-Mu. Karena sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa keluar dari hadirat-Mu. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri tahta-Mu dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan roh yang menyala-nyala, karena hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau ini adalah ibadah perdana di tahun yang baru. Tuhan, kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2020 dengan berbagai macam persoalan, perkara yang kami alami. Tapi kami bersyukur karena kami lewati bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dan saat ini kami boleh ada di tahun yang baru. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami untuk kami berjalan terus bersama dengan Engkau melewati hari-hari di tahun yang baru ini. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti dan kami diteguhkan dan kami percaya dan kami mengalami kemenangan di sepanjang jalan hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap dengar di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengar firman mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, sekalipun hari ini sudah tanggal 10 bulan Januari, tapi karena ini adalah ibadah perdana kita di tahun yang baru ini, jadi tidak salah saya mewakili seluruh penatua, juga mewakili keluarga kami mengucapkan selamat tahun baru. Amin. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh sama-sama melewati tahun 2020, dan bicara tentang tahun 2020 saya pikir udahlah gak usah diceritain. Udah terlalu banyak cerita yang kita alami bersama-sama di sepanjang tahun 2020. Dunia dikejutkan dan dunia dibuat gempar, dunia dibuat heboh. Tapi kita bersyukur karena ada janji Tuhan. Yang firman Tuhan katakan, bagi setiap orang yang bertekun menanti-nantikan aku, firman Tuhan katakan, aku akan melindungi mereka pada saat aku mengirimkan pencobaan ke atas seluruh muka bumi. Nah, kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh ada dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang terus dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan saya berdoa juga supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan, memang tahun ini dan di bulan ini tema kita adalah bertekun di dalam firman. Tapi saya tidak akan menyampaikan hal itu pagi hari ini. Mungkin di khotbah-khotbah saya berikutnya kita akan belajar tentang topik ini. Tetapi satu hal yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita, sebenarnya apa yang Tuhan ingatkan secara pribadi dalam hidup saya ketika tanggal 31 Desember 2020, seperti apa yang biasa kami lakukan, kami bersyukur buat tuntunan Tuhan dan kami minta arahan Tuhan, peneguhan dari Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Dan Tuhan hanya mengingatkan satu perikop di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Nah, saya percaya sesungguhnya Mazmur ini adalah Mazmur yang sudah sangat-sangat kita kenal,
Mazmur yang sudah sangat-sangat melekat dalam hati kita. Bahkan mungkin sebagian besar banyak orang Kristen yang menghafal Mazmur ini. Apalagi Mazmur ini juga di gereja modern hari-hari ini juga banyak digubah menjadi sebuah lagu yang dipujikan. Tentu dengan notasi yang baru, bukan seperti pada waktu Daud menyanyikan Mazmur ini tentunya. Ada begitu banyak lagu berbicara tentang Mazmur pasal 23. Nah, saya percaya Daud menaikkan pujian Mazmur ini kepada Tuhan itu dari pengalaman pribadinya. Karena kita tahu sama-sama bagaimana Daud itu adalah seorang pribadi yang diangkat Tuhan dari padang gurun. Dari padang di mana dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan saya percaya dari apa yang saya baca tentang Daud, Daud adalah seorang gembala yang baik. Dia dengan sepenuh hati merawat, memelihara domba-domba gembalaannya. Bahkan ada kalanya ketika beruang singa datang menyerang kawanan dombanya, Daud pernah ngomong kepada Raja Saul, maka aku akan menangkap janggutnya dan aku akan menghajarnya. Bagaimana Daud memperlakukan dombanya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya. Nah, hal yang sama yang Daud percayai bahwa Tuhannya akan melakukan jauh lebih dari apa yang dia dapat lakukan sebagai gembala. Makanya dia menulis dan menaikkan pujian Mazmur ini. Bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, ketika mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, itu hal yang rutin dan biasa saya lakukan, Tuhan mengingatkan ayat-ayat ini. Nah, sebelum kita membaca Mazmur ini, mungkin ada gambar yang ditampilkan. Nah, ini gembala domba. Nah, ciri khas gembala domba itu dia selalu berjalan di depan, karena dia memimpin, dia menuntun, dia harus mengarahkan dombanya di jalan yang benar. Dan kalau ada serigala, ada beruang, ada singa yang mau menyerang, dia yang di depan, dia yang akan menghalau. Nah, beda Bapak Ibu kalau gembala bebek. Nah, gembala bebek itu biasanya dia berjalan di belakang, suka-suka bebeknya jalan kemana dia ikut. Nah, makan sampai buat macet jalan, nyebrang jalan, waduh, ngomong kanan kiri. Bersyukur ya gembala kita bukan gembala bebek. Tapi gembala kita adalah digambarkan Daud seperti gembala domba. Nah, mari kita baca Mazmur ini bersama-sama. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, mari kita baca sama-sama, baik Bapak Ibu di tempat ini maupun yang di rumah. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, sebuah ungkapan sekali lagi yang saya katakan betapa Daud menyadari dan mempercayai bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, bahkan lebih baik dari apa yang dapat dia lakukan. Nah, hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita. Tuhan mau kembali meneguhkan hati setiap kita untuk kita menjalani tahun 2021. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh melewati tahun 2020 dan kita bersyukur karena Tuhan yang jadi gembala yang baik dalam hidup kita. Dia yang menuntun perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020 dan saya mau katakan dia tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap menjadi gembala yang baik dalam hidup kita.
Karena saya mau katakan seperti ini, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu melihat prediksi dari para pengamat mengenai tahun 2021. Apakah Bapak Ibu melihat apa yang akan terjadi di tahun 2021? Tapi satu hal yang mau saya katakan, kita ini nggak maha tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kemarin malam saya sempat terkejut. Ternyata anak saya siang aja udah tahu berita itu. Malam waktu komsel, tiba-tiba ada satu teman komsel, Pak Sriwijaya hilang kontak. Saya cepet-cepet buka. Waduh, baru awal tahun sudah terjadi seperti ini. Kita lagi berharap satu hal ada perbaikan karena vaksin sudah mulai datang. Tiba-tiba dapat kabar lagi akan ada gelombang kedua. Virusnya sudah bermutasi. Wow. Tapi saya mau katakan pagi hari ini bersyukurlah Bapak Ibu. Tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena di depan kita ada Tuhan yang maha tahu. Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi percayalah di depan kita ada Tuhan yang maha tahu. Dia berjalan di depan kita, dia akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Dia tidak akan membawa kita untuk mendatangkan kecelakaan. Walaupun tadi ada kata-kata sekalipun kita dibawa seperti berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi percayalah Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dia tetap akan di depan kita, dia akan tetap beserta dengan kita dengan gada dan tongkatnya. Nah, satu persatu kita akan kupas ayat-ayat ini. Karena saya percaya Tuhan yang akan menjamin dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kita percaya di tahun yang baru ini, karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur tadi, maka paling tidak ada 3 hal, dan itu adalah kebutuhan yang komplit, baik tubuh, jiwa, maupun roh kita. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita, dia sanggup memenuhi semua itu, karena dia Allah Yehova Jireh. Dia yang menyediakan, dia yang mengadakan, dan dia mencukupkan bahkan melimpahi hidup kita, amin. Sekali lagi baik kebutuhan tubuh, jiwa maupun roh kita. Nah, di dalam ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, bahkan ayat yang kelima bagian A, itu bicara bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan hidup jasmani kita. Karena di dalam ayatnya yang pertama dan kedua, sekali lagi saya mau katakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan di dalam ayat yang kelima bagian A katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, hal yang pertama yang harus kita syukuri, karena kita percaya bahwa Tuhan kita, gembala yang baik itu akan memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan tadi katakan kita tidak akan kekurangan. Amin. Sekalipun mungkin hari-hari ini firman Tuhan juga sedang digenapi. Wahyu katakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu bicara tentang akan ada masa kesulitan secara ekonomi, kesulitan tentang kebutuhan makan. Dan mungkin hari-hari ini hal itu sedang terjadi. Tapi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ngomong kanan kiri, kamu masih bisa makan kan? Amin. Hari ini kita masih bisa makan. Bahkan ada beberapa di antara kita dengan sengaja mengurangi makannya. Bukan karena nggak ada makanan Bapak Ibu, karena takut gemuk. Karena seperti khotbah yang pernah saya sampaikan, makan itu secukupnya. Nah, firman Tuhan menjamin hari ini, selama kita menjadikan Yesus itu sebagai gembala yang baik dalam hidup kita, kita tidak akan kekurangan satupun yang baik, amin.
Karena firman Tuhan katakan dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan dia membimbing kita ke air yang tenang. Rumput yang hijau, air yang tenang itu kebutuhan utama untuk seekor domba. Dan kalau dua hal itu sudah diberi, itu sudah lebih dari cukup bagi seekor domba. Artinya saya mau katakan Tuhan akan memelihara hidupmu lebih dari cukup. Amin. Karena firman Tuhan katakan engkau tidak akan pernah kekurangan. Nah tapi Bapak Ibu juga harus paham, kalau di dalam Matius pasal 6 ayat 33, 31 mulai, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah akan kami makan, apakah akan kami minum, apakah akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi ngomong kanan kiri, Bapamu di surga itu tahu kamu butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh pakaian. Bapamu tahu. Nah masalahnya Bapak Ibu, kenapa ada begitu banyak orang merasa kurang? Kenapa Bapak Ibu? Padahal firman Tuhan jamin loh, selama Tuhan itu jadi gembala kita, kita itu gak akan kekurangan. Kenapa orang merasa kurang? Coba diskusi kanan kiri. Kenapa ada begitu banyak orang masih merasa kekurangan? Yang pertama saya mau katakan, karena nggak tahu diri. Yang kedua nggak tahu bersyukur. Nah, tapi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang menyadari siapa kita, hanya anugerah Tuhan kita boleh hidup, dan kita adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan berkali-kali saya sering katakan, bersyukurlah untuk apa yang masih ada di dalam tangan kita, di dalam rumah kita. Daripada kita bersungut-sungut untuk hal-hal yang masih ada di angan kita. Ada begitu banyak orang selalu merasa kurang. Itu mental yang harus dirubah Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan engkau gak akan pernah kekurangan. Karena firman Tuhan katakan seperti ini di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa apa? Rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Ngomong kanan kiri, cukup. Disertai rasa cukup. Jangan pernah merasa kurang. Orang yang merasa kurang terus walaupun sudah punya banyak, wah itu kasihan. Enggak akan dapat keuntungan besar, justru firman Tuhan katakan. Seperti saya pernah cerita gini, ada satu orang ngomong gini, rugi hari ini aku jual Pak. Duh, kenapa rugi saya bilang. Emangnya kamu jual berapa, terus modalnya berapa? Ini contoh. Nah, tadi aku jual 13.000 Pak. Lah modalnya sih 10.000 Pak. Loh kan untung 3.000 sebenarnya. Enggak Pak, harusnya sih bisa dijual 17,5 Pak. Oh, jadi dia masih merasa kurang berapa? 4.500. Sehingga gara-gara merasa kurang 4.500 dia nggak bisa bersyukur, dia ngomel, dia bersungut. Bapak Ibu yang mutuskan tadi akhirnya ngelepas 13.000 siapa sebenarnya? Dia sendiri. Sebenarnya kenapa dia berani lepas 13.000? Karena sudah untung sesungguhnya. Tapi karena banyak orang yang gak tahu diri, gak tahu bersyukur, merasa kurang terus. Ngomong kanan kiri, kita gak boleh gitu ya. Bersyukurlah untuk apa yang Tuhan masih beri untuk kita kelola. Sebab ayat 7 katakan ini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kan kita udah sering nyanyi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita nyanyi terus. Bahkan ada begitu banyak orang dengan enteng ngomong, apa uang juga mati nggak dibawa Pak. Tapi hidupnya selalu khawatir, hidupnya selalu merasa kurang, kejar terus uang, nggak sesuai. Bukan berarti saya mau ngomong nggak boleh kerja dan nggak usah kerja Bapak Ibu, kerja harus, karena firman Tuhan juga ngomong orang yang nggak kerja nggak usah makan. Tapi kalau kita tahu toh kita juga memang datang nggak bawa apa-apa, nanti pulang juga nggak bawa apa-apa. Kalau hari ini kita masih bisa makan, kita masih punya pakaian, bahkan saya percaya Bapak Ibu, lebih dari sekedar makanan dan pakaian itu masih ada di dalam setiap hidup kita. Yang ngaku katakan amin. Iya kan? Emangnya Bapak Ibu cuma punya makanan dan pakaian di rumah? Enggak kan? Emas masih ada, rumah masih punya. Terus apa lagi? Motor masih ada, mobil masih ada. Nah nanti sekali lagi saya ingetin, daftarin aja apa yang masih ada pada kita. Karena firman Tuhan bilang gini, asal ada makanan, pakaian apa? Cukuplah. Jadi ngomong kanan kiri, berarti kita ini kelebihan sudah ya. Betul nggak betul Bapak Ibu? Udah kelebihan kita ini. Jadi kalau masih bersungut-sungut, masih mengeluh, kelewatan. Terlalu. Makanya ayat berikutnya firman Tuhan katakan ini, tetapi mereka yang ingin kaya. Nah orang yang ingin itu kan karena merasa kurang terus Bapak Ibu. Jadi orang kaya nggak salah loh Bapak Ibu ya, jadi orang kaya nggak salah. Tapi saya lebih suka secara pribadi, saya lebih suka memakai kata kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, amin. Karena kalau saya baca tentang orang kaya di Alkitab, sebagian besar, nggak semua ayat sih, sebagian besar itu Tuhan tentang. Kenapa? Karena dasarnya tadi sih. Saya baca ulang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi bukan uangnya yang salah, cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saya pernah katakan gini, bukan hanya orang yang sibuk cari uang yang salah, tapi kalau orang yang takut dan khawatir karena nggak punya uang, itu juga nggak benar Bapak Ibu. Itu sama saja sesungguhnya. Karena dia khawatir nggak punya uang, makanya dia kejar uang terus, dia cintai uang. Tapi tadi Matius pasal 6 ayat 33 katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika engkau hidup di dalam kebenaran kerajaan Allah, engkau mempraktekkan firman Tuhan, maka setiap janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Jadi come on, di tahun ini, sebagaimana tema besar kita, membangun gaya hidup tubuh Kristus. Dan poin yang pertamanya itu adalah bertekun dalam firman. Sekali lagi saya sering katakan ujung-ujungnya khotbah saya ini cuma satu, 4M. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman, dan bagi firman. Karena kalau hidupmu hidup di dalam firman, wow, semua aman. Karena Yesaya 32 ayat 17 katakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketentraman dan ketenangan selamanya. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam firman, kita akan bisa bersyukur. Seperti Nabi Habakuk, dia bisa ngomong, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil ladang mengecewakan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi nggak ada di dalam kandang, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Itu orang yang bertekun dalam firman. Karena firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sehingga kita bisa mengucap syukur. Dan ingat sekali lagi saya katakan, kita nggak seperti Habakuk yang nol, yang zero. Makanan, pakaian kita masih punya. Bahkan lebih dari makanan dan pakaian kita masih ada. Artinya kita lebih. Dan saya mendorong untuk kita bisa hidup berbagi, amin. Karena saya pernah katakan kalau kita mau hidup kita jadi berkat,
itu artinya Tuhan harus lebih dulu berkati kita. Dan saya percaya sesungguhnya Tuhan sudah memberkati kita, amin. Lebih dari cukup kebutuhan kita. Nah, kebutuhan yang kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, penuhi dalam hidup kita itu kebutuhan jiwa. Di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat dan ayat yang ke-6a. Di situ katakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 6 bagian A, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Tuhan akan menyegarkan dan menghibur jiwa kita terus. Dengan apa? Dengan kebenarannya. Dengan penyertaannya di dalam kebajikan dan kemurahannya. Sehingga apa? Sehingga kita tetap bersuka cita senantiasa dan tidak hidup dalam ketakutan. Amin. Dari awal sejak pandemi ini terjadi, saya sudah sering ngomong yang membuat banyak orang mati itu bukan karena virus coronanya, tetapi karena virus ketakutannya. Ada begitu banyak orang yang ketakutan. Dan orang yang ketakutan nalarnya jadi nggak jalan. Melakukan hal-hal yang konyol. Meninggalkan hal-hal yang penting, sementara hal-hal yang nggak penting dia masih bisa lakukan. Tapi kita bersyukur hari ini saya masih melihat Bapak Ibu datang beribadah kepada Tuhan. Baik yang secara offline maupun yang online karena memang kondisi keadaan sesuai protokol kesehatan. Tapi saya mau katakan kalau engkau takut datang beribadah, hari ini engkau harus datang kepada Tuhan secara pribadi. Kalau engkau orang muda, engkau sehat, engkau takut datang beribadah. Tapi hari ini dengar baik-baik, Tuhan gembalamu yang baik. Dan Tuhan mau jiwamu tidak dipenuhi dengan ketakutan. Amin. Jadi come on, saya mendorong setiap kita. Walaupun saya katakan ya keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Tapi poin penting yang saya mau katakan hari ini, jangan hidup dalam ketakutan. Karena Tuhan akan meneguhkan jiwa kita. Nah di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ada kehendak, dan ada perasaan Bapak Ibu. Kenapa pikiran, perasaan, kehendak kita dihantui dengan ketakutan? Karena apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat yang sedang terjadi. Makanya yuk kembali kita memandang kepada gembala kita yang agung, yang berjalan di depan kita. Mari hidup kita lebih banyak dengar firman Tuhan. Seperti ada lagu lama katakan, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Daripada engkau sepanjang hari dengerin berita-berita yang membuat engkau takut, stop. Lebih baik engkau banyak dengar firman, baca firman, renungkan firman. Itu akan meneguhkan hatimu, itu akan menyegarkan jiwamu, amin. Sehingga engkau gak akan hidup dalam ketakutan. Ini bukan berarti kita mau sok-sokan Bapak Ibu. Saya ditanya beberapa, Bapak liburan ya, pergi jalan-jalan, ya gak takut Pak? Enggak. Dua hal yang kami lakukan, kami percaya perlindungan Tuhan, yang kedua kami ikuti protokol kesehatan. Saya ngomong, apa bedanya kami yang pergi liburan dengan Anda yang di kota ini? Anda juga masih kemana-mana. Sama saja saya bilang. Bukan kami mau sok-sokan, bukan kami mau nantang, enggak. Kami percaya perlindungan Tuhan, kami jaga imun tubuh kami dengan makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga. Terus kami ikutin protokol kesehatan. Paling tidak ada 3M. Apa 3M Bapak Ibu? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi sekali lagi poin yang kedua, Tuhan akan menyegarkan dan menghiburkan jiwa kita. Jangan hidup dalam ketakutan. Bahkan firman Tuhan tadi katakan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut. Kita nggak tahu apakah di depan kita akan ada lembah kekelaman yang harus kita lewati. Tapi percayalah selama Tuhan yang menuntun hidup kita, tuntunan Tuhan nggak akan pernah salah, amin.
Karena kalaupun dia mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, ingat apa Bapak Ibu? Dia yang tetap ada di depan kita. Dan dia dengan tongkat dan gadanya, dia siap untuk menghalau setiap rintangan, menghalau setiap musuh, menghalau setiap tantangan. Dan dia akan tetap menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Nah yang ketiga, secara cepat kebutuhan apa yang Tuhan penuhi? Kebutuhan roh kita. Di dalam Mazmur pasal 23 tadi ayat yang kelima bagian B. Firman Tuhan katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Minyak bicara tentang urapan. Minyak bicara tentang Roh Kudus. Tuhan akan memberikan urapan yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata kuncinya pertama, jangan kerajinanmu kendor. Kerajinanmu berdoa, kerajinanmu beribadah, kerajinanmu baca firman, itu jangan kendor, ngomong kanan kiri. Jangan kasih kendor, gaspol. Amin. Jangan cuma untuk urusan yang lain kita ngomong, jangan kasih kendor, gaspol. Tapi kalau mau rohmu menyala-nyala, Tuhan melimpahkan urapan itu, jangan kendor. Tapi biarlah roh kita menyala-nyala. Sehingga apa? Dalam ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekudlah dalam doa. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tetap bersukacita, karena kita punya pengharapan. Sekalipun sekali lagi kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi kita tetap bersukacita karena kita punya pengharapan bahwa gembala yang baik itu berjalan di depan kita dengan gada dan tongkatnya, amin. Sehingga kalaupun ada kesesakan, kita bisa tetap sabar. Kita tetap bertekun dalam doa. Dan Yudas 20 katakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya mendorong setiap kita hari-hari ini jangan kendor. Baik itu beribadah, baik itu baca firman, berdoa, berbahasa roh, menyembah Tuhan. Supaya rohmu menyala-nyala, supaya rohmu dikuatkan. Dan itu membuat jiwamu disegarkan dan itu otomatis tubuhmu akan juga sehat, amin. Jadi Tuhan yang adalah gembala yang baik bagi kita, Dia akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Jadi bagian kita apa? Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti saya katakan di dalam doa tadi, kita ini sesungguhnya gak pernah bisa keluar dari hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu Immanuel, Dia beserta dengan kita. Pemazmur katakan, kalaupun aku mau terbang ke ujung langit, di situ Engkau ada. Bahkan aku mau ke dunia orang mati, di situ pun tangan kuasa-Mu ada. Kita gak bisa kemana-mana. Dan harusnya memang kita gak usah kemana-mana. Maksudnya jangan sampai tinggalin Tuhan, amin. Tapi biarlah kita terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Praktisnya adalah 4M, terus berdoa Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita 4M, doa, jangan kendor, dan Tuhan melakukan bagiannya, memenuhi kebutuhan tubuh kita, jasmani kita, memenuhi kebutuhan jiwa kita, memenuhi kebutuhan roh kita. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 10:11 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow. Hari ini sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Gembala yang bukan saja memenuhi kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tapi dia sudah lebih dahulu menyerahkan nyawanya. Dan Paulus katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi memberikannya kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak melakukan perkara yang lain bagi kita. Dan perkara yang lain itu adalah perkara yang mudah bagi Tuhan memberikan bagi kita. Kalau nyawanya saja Tuhan mau berikan bagi kita, dia disalib mencurahkan darah menebus dosa kita, menebus hidup kita. Masa hanya urusan makan, minum, pakai Tuhan enggak beri? Enggak mungkin. Karena kita punya gembala yang baik, amin. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan.
Sembari saya undang para pelayan perjamuan untuk membagikan, kita mau bersyukur bahwa kita punya gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kalau nyawanya saja dia mau serahkan bagi kita, maka perkara yang lain yang kau butuhkan, itu adalah perkara yang mudah bagi Tuhan untuk melakukannya bagi kita. Sementara kita menaikkan pujian, mari renungkan firman Tuhan. Lihat hidupmu. Apa engkau masih diserang dan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang tahun ini? Boleh sambil bagi langsung. Biarlah sukacitamu tetap penuh. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Biarlah sukacita kami terus melimpah di dalam segala keadaan Tuhan. Karena yang kami tahu dan kami percaya, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Engkau gembala yang telah menyerahkan nyawamu bagi kami. Maka kami percaya perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagimu untuk kau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu meneguhkan hati kami. Engkau adalah gembala yang baik yang berjalan di depan kami dengan gadamu dan tongkat-Mu, yang akan menuntun kami, memimpin kami berjalan di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami syukuri karena kami percaya di depan kami ada Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau akan menuntun kami di jalan yang benar, dan sedetik pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami mengangkat roti dan anggur, dan firman-Mu berkata, setiap kali kami melakukan itu menjadi peringatan akan apa yang Kau kerjakan bagi kami. Bahkan seperti Elia ketika dia lemah, tetapi dia makan dan minum, dia mendapat kekuatan baru untuk berjalan sampai ke gunung Horeb, ke gunung Allah. Ini yang kami harapkan pagi hari ini, ketika kami mengangkat perjamuan ini Tuhan. Ada kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami, untuk kami berjalan di sepanjang tahun ini sampai akhir tahun nanti Tuhan. Melewati berbagai macam perkara bersama Engkau, dan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari jemaat angkat roti, dan sebelum kita makan mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur kepada Tuhan
Apapun yang Tuhan ingatkan untuk engkau syukuri hari ini, bersyukur. Karena saya percaya ada banyak hal yang masih Tuhan percayakan untuk kita kelola dan nikmati. Bahkan ada banyak kasih karunia kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua yang kau kerjakan bagi kami. Karena kami percaya kau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan perjamuan dan sebelum kita minum mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Dan biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu belakai mengikuti kami seumur hidup kami. Dan bagian kami adalah diam dalam rumah-Mu Tuhan sepanjang masa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan-Mu. Ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami melangkah bersama dengan Engkau, menapaki hari-hari di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang percaya mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia untuk pengumuman sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan tetap jadi gembala yang baik dalam hidup kita, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami dan sekalipun Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau ada bersama kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami percaya janji firman-Mu itu ya dan amin. Sebab itu kami mau melangkah di tahun yang baru ini dengan keyakinan penuh
bahwa Engkau bersama dengan kami. Engkau berjalan di depan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami dengan gadamu dan tongkatmu, sehingga kami boleh menjalani sepanjang tahun ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing yang ada di tempat ini. Bahkan bagi setiap jemaat-Mu yang mengikut ibadah ini secara online di rumah, Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kami boleh menikmati kemurahan dan kebajikan-Mu mengikuti kami. Engkau memberkati makanan kami, Engkau memberkati minuman kami, Engkau menghalaukan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Karena itu adalah janji firman-Mu bagi orang-orang yang beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mari katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu